Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartini. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartini, NPM 19.100.3695. Saya dari kelas Matematika 2019A. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosesor komputer. Yang pertama yaitu pengertian prosesor. Prosesor adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Prosesor terletak pada soket yang telah disediakan oleh motherboard dan dapat sesuai dengan soket yang ada pada motherboard. Salah satu yang sangat besar pengaruhnya terhadap kecepatan komputer tergantung dari jenis dan kapasitas prosesor. Yang kedua yaitu sejarah prosesor. Saat ini, perkembangan teknologi prosesor semakin berkembang seiring ditemukannya teknologi baru yang membuat prosesor semakin cepat dengan bentuk yang semakin kecil dan kompak untuk menunjang berbagai pekerjaan sehari-hari. Namun demikian, hal tersebut tidak lepas dari sejarah prosesor yang merupakan bibit dari teknologi prosesor sekarang ini. Seperti diketahui, prosesor merupakan otak dari sebuah komputer atau komponen yang bertugas sebagai pusat pengolah data, yang mana prosesor ini tidak bisa berdiri sendiri dan membutuhkan komponen tambahan pendukung seperti RAM, motherboard, dan lain-lain. Pada zaman dahulu, teknologi prosesor belum canggih jika dibandingkan dengan teknologi prosesor saat ini. Penamaannya pun belum menjadi prosesor, melainkan masih mikroprosesor. Mikroprosesor ini merupakan chip yang bertugas untuk mengolah data sederhana sesuai dengan namanya. Mikroprosesor memiliki arti mikro yang artinya kecil atau sangat kecil dan prosesor yang artinya alat pemroses. Selanjutnya yaitu sejarah prosesor dari tahun ke tahun. Yang pertama, mikroprosesor 4004 pada tahun 1971. Intel merupakan salah satu pelopor produsen dalam mengembangkan teknologi mikroprosesor. Pada tahun 1971, Intel meluncurkan prosesor pertama mereka. Mikroprosesor di dalamnya terdiri dari ratusan transistor dan komponen pendukung lainnya yang sudah dikemas dalam sebuah kotak kecil yang disebut chip. Yang kedua yaitu mikroprosesor 8008 pada tahun 1972. Setahun setelah kemunculan mikroprosesor 4004, tahun 1972, Intel meluncurkan mikroprosesor 8008 yang diklaim mempunyai kemampuan 2 kali lebih cepat dibandingkan seri pendahulunya. Selain bekerja dengan 8 bit pertama kalinya, mikroprosesor ini bekerja dengan clock frekuensi lebih tinggi. Yang ketiga yaitu mikroprosesor OR 8080 pada tahun 1974. Intel mikroprosesor Intel 8080 menjadi primadona pada tahun 1974, yang mana pada chip ini memiliki tegangan clock yang bisa diatur triple voltage. Selain itu, mikroprosesor 8080 sudah dibuat dengan teknologi NMOS, berbeda dengan seri terdahulunya yang menggunakan teknologi PMOS. Alhasil, kinerja yang dihasilkan juga menjadi 10 kali lebih baik. Yang keempat yaitu sejarah prosesor 8086 dan 8088.
Prosesor tipe 8086 dan 8088 disebut sebagai prosesor generasi pertama karena pada saat peluncurannya, sejarah prosesor ini banyak dipakai sebagai CPU komputer yang memiliki teknologi terbaru pada zamannya, yang mana Intel pertama kali memperkenalkan prosesor dengan 16 bit pertama. Prosesor 8086 mulai diperkenalkan pada tahun 1987 dan langsung melesat naik pada penjualannya. Setelah kepopulerannya, generasi pengembangan dari 8086 muncul 8088 yang pada tahun 1981 personal komputer atau PC mulai diperkenalkan. Yang kelima yaitu sejarah prosesor 80286 pada tahun 1982. Sejak munculnya prosesor 80286, perubahan terhadap komputer mempunyai perubahan yang cukup pesat, yang salah satunya adalah populernya komputer jinjing yang sekarang dikenal sebagai laptop atau notebook. Tidak seperti laptop kebanyakan sekarang, laptop zaman dulu tetap mempunyai dimensi yang bongsor dan beratnya bisa mencapai 5 kg. Yang keenam yaitu sejarah prosesor 80386 (DX dan SX) pada tahun 1985. Prosesor 80386 DX diluncurkan pada tahun 1985, yang mana sejarah prosesor ini adalah prosesor dengan sistem data 32 bit pertama kali yang hadir. Dengan sistem 32 bit memungkinkan koneksi jalur data lebih lebar dan kapasitas memori yang lebih ditingkatkan hingga 4 GB atau bisa disebut juga 4 GB. Prosesor 80386 dibuat untuk dapat beroperasi multitasking yang lebih baik. Namun, pada prosesor ini tidak terlalu banyak fitur yang ditambahkan dari seri pendahulunya selain bekerja pada 32 bit. Yang ketujuh yaitu prosesor 80486 DX dan SX pada tahun 1989. Prosesor 80486 mulai diperkenalkan yang diklaim mempunyai 2 kali peningkatan kecepatan dibandingkan dengan generasi pendahulunya. Pada prosesor ini sudah menggunakan algoritma RISC yang jauh lebih baik. Salah satu yang menjadi kelebihan dari prosesor 80486 adalah dengan menyatukan koprosesor dan prosesor menjadi satu chip saja. Hal ini tentu membuatnya menjadi lebih kompak dan efisien. Yang kedelapan yaitu prosesor Pentium (P54C) pada tahun 1993. Intel kembali membuat gebrakan baru dengan prosesor terbarunya yang dinamakan sebagai Intel Pentium pada Maret 1993. Dengan hadirnya prosesor Pentium membuat awal kepopuleran sistem operasi Windows, yang mana pada Intel Pentium sudah dapat menangani data pengolah digital seperti foto, video, suara, dan tulisan tangan. Selanjutnya yaitu prosesor Pentium 2 pada tahun 1997. Prosesor Intel Pentium 2 hadir untuk menyelesaikan perbaikan bug yang terdapat pada seri-seri terdahulunya. Selain itu, pada Pentium 2 sudah ditanamkan banyak fitur dalam satu chip. Pada sejarah prosesor ini mempunyai lebih dari 7,5 juta transistor yang dapat mengolah foto, audio player, dan editing dengan jauh lebih baik, terutama dengan sistem operasi Windows.
Selanjutnya yaitu prosesor Pentium 3 pada tahun 1999. Intel Pentium 3 mulai diperkenalkan pada tahun 1999 dengan ditingkatkannya kemampuan grafis dari sebuah komputer, yang mana pada generasi prosesor ini mulai diperkenalkan game-game dengan visualisasi 3 dimensi sederhana. Hal ini menjadikan prosesor ini semakin populer pada zamannya. Selain itu, generasi Pentium 3 mempunyai fitur akselerasi untuk koneksi internet berkualitas tinggi. Yang terakhir yaitu prosesor Pentium 4 pada tahun 2000. Prosesor Pentium 4 menjadi salah satu prosesor yang semakin berkembang untuk menangani hampir segala jenis pekerjaan, di antaranya pengolah audio, video, internet, dan pengolah dokumen. Karena pada saat munculnya Intel Pentium, kinerja kecepatan prosesor semakin meningkat drastis. Yang awalnya hanya kinerja dengan frekuensi MHz, pada Pentium 3 dan 4 ini sudah menstandarkan frekuensi kerja pada GHz. Hal ini tentu membuat kemampuan PC dalam pengolahan proses, terutama pengolahan grafis 3 dimensi, menjadi jauh di atas rata-rata. Selanjutnya yaitu macam-macam prosesor. Yang pertama, Intel prosesor. Prosesor ini memang sangat digandrungi oleh masyarakat. Prosesor yang dikembangkan oleh Intel Corporation ini mempunyai kemampuan tahan terhadap panas. Selain itu, prosesor yang dibuat pada tahun 1968 ini mempunyai turbo boost yang berguna untuk meningkatkan performa dan kecepatan, seperti pada jenis Core i3, i5, dan i7. Yang kedua yaitu AMD. AMD atau Advanced Micro Devices merupakan prosesor pesaing Intel. Prosesor ini sering digunakan dalam komputer game karena mempunyai kecepatan yang lebih baik. Akan tetapi prosesor jenis ini lebih boros listrik dibandingkan dengan prosesor Intel, sehingga menjadi lebih cepat panas. Yang ketiga, ARM. Prosesor ARM mungkin jarang sekali kita jumpai di Indonesia, karena memang perangkat ini digunakan pada handphone, musik player, dan perangkat router. Yang keempat yaitu Skyrix. Prosesor jenis ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1988. Prosesor ini tidak banyak diminati oleh masyarakat karena kualitas di bawah Intel dan AMD. Akan tetapi, prosesor ini mempunyai kecepatan yang optimal dan tahan terhadap panas. Yang kelima yaitu Transmeta. Prosesor ini sebenarnya mempunyai kemampuan yang sangat baik karena hanya membutuhkan daya yang relatif sedikit dengan harga yang lebih murah. Selain itu, prosesor yang diproduksi tahun 1995 ini juga tahan terhadap panas. Keenam yaitu Apple. Brand yang satu ini rasanya juga tidak asing lagi di telinga kita, sebab Apple Inc. merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi multinasional dengan pusat kantornya berlokasi di Silicon Valley, Cupertino, California. Yang ketujuh yaitu VIA. Prosesor ini pertama kali diproduksi pada tahun 1987 oleh negara Taiwan dan lebih difokuskan untuk menjalankan perangkat yang lebih ringan dan relatif kecil. Yang terakhir yaitu IBM. IBM merupakan salah satu perusahaan terbesar di Amerika Serikat dan lebih tepatnya berkantor pusat di Armonk Town of North Castle, New York, Amerika Serikat. Perusahaan ini
pada bidang elektronik yang memproduksi serta menjual berbagai produk perangkat keras maupun perangkat lunak yang ada pada komputer. Selanjutnya yaitu sertifikasi dan produk baru. Yang pertama, Intel Celeron. Intel Celeron yang pertama kali rilis pada tahun 1998 merupakan hasil pengembangan dari Intel Pentium 2. Jenis prosesor ini mempunyai pin yang berjumlah 386 sehingga dapat bekerja lebih efisien. Kecepatannya 266 MHz, tipe 32 bit, jumlah inti 1, single core, jumlah transistor 7,5 juta. Yang kedua yaitu Intel Pentium. Intel Pentium merupakan prosesor pertama dari Intel yang menggunakan arsitektur superskalar, sehingga walaupun Pentium merupakan prosesor yang bersifat CISC, Pentium dapat bekerja seperti layaknya prosesor RISC, meskipun pada saat itu belum ada aplikasi yang mampu mengutilisasinya. Yang ketiga yaitu Intel Core. Intel Core adalah sebuah teknologi yang dimiliki prosesor generasi ke-9. Teknologi ini dikembangkan oleh Intel untuk dapat melakukan tindakan tertentu dengan lebih real time pada setiap instruksinya. Pada hakikatnya, sebuah core hanya dapat melakukan satu jenis pekerjaan. Oleh karena itu, agar komputer dapat melakukan beberapa pekerjaan dalam satu waktu tanpa mengurangi kecepatan dari prosesnya, diberikan core lebih banyak pada jenis prosesor tertentu seperti Core i3, Core i5, Core i7, dan Core i9 dan lain-lain. Yang keempat yaitu Intel Xeon. Intel Xeon merupakan jenis prosesor yang dimana Intel merancangnya khusus untuk pengguna pada server. Hal ini karena prosesor yang rilis pada tahun 2001 ini dapat melakukan komputasi dengan performa yang tinggi. Prosesor jenis ini menggunakan soket micro VGA yang memiliki pin berjumlah 603 pin dengan kecepatan 1,7 GHz, tipe 32 bit, jumlah inti 1 single core, jumlah transistor 42 juta. Yang kelima yaitu Intel Xeon Phi. Intel Xeon Phi adalah rangkaian prosesor inti banyak x86 yang dirancang dan dibuat oleh Intel. Ini dimaksudkan untuk digunakan di superkomputer, server, dan workstation kelas atas. Arsitekturnya memungkinkan pengguna bahasa pemrograman standar dan antarmuka pemrograman aplikasi seperti OpenMP. Yang keenam yaitu Intel Itanium. Intel Itanium adalah sebuah prosesor 64 bit yang dikembangkan oleh Intel dan Hewlett-Packard dengan menggunakan arsitektur IA sampai 64. Pada saat dikembangkan, prosesor ini diberi nama kode prosesor Merchant dan dirilis pada tanggal 29 Mei 2001. Yang ketujuh yaitu Intel Atom. Intel Atom merupakan jenis prosesor yang rilis dengan menggunakan CPU 32 bit dan 64 bit. Jenis prosesor ini memiliki pin yang berjumlah 437. Pada umumnya, jenis prosesor ini sering terpasang pada produk notebook atau smartphone. Yang terakhir yaitu Intel Quark. Intel Quark adalah jajaran SoC 32 bit, x86 dan mikrokontroler oleh Intel. Dirancang untuk ukuran kecil dan konsumsi daya rendah, dan ditargetkan untuk pasar baru termasuk perangkat yang dapat dikenakan. Garis ini diperkenalkan di forum pengembang Intel pada tahun 2013. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.